Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Nur Fatihah. Di sini saya akan membahas skill yang pertama. Jadi di skill yang pertama itu kita diharuskan fokus ke pernyataan di baris kedua. Karena kemungkinan jawaban dari soal-soalnya itu adalah ada di pernyataan yang kedua. Kalau kita nggak fokus di pernyataan yang pertama, kita itu harus fokusnya itu di pernyataan yang kedua karena di situ jawabannya. Kita langsung aja ke soalnya yang nomor 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Di sini yang nomor 1 jawabannya itu adalah he is leaving now. Karena tadi man-nya itu bilang I am on my way now. Berarti he is leaving now. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Di sini nomor 2 jawabannya adalah he left the house without locking the door. Karena kan tadi ada kata unlocking, berarti tidak dikunci gitu ya. Di sini jawabannya adalah without locking the door. Kita lanjut ke yang nomor 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. Di sini jawabannya adalah yang B. She thinks the dinner sounds special. Karena kan tadi dia bilang itu kedengarannya bagus buat aku, yang berarti itu juga artinya she thinks the dinner sounds special. Oke, sekarang kita lanjut ke skill yang kedua. Nah, di sini itu kita bakalan dipertemukan sama yang namanya sinonim. Karena di sini seringkali jawaban yang benar dalam dialognya itu adalah jawaban yang mengandung kata-kata dengan makna yang sama tetapi bunyinya berbeda. Nah, strateginya itu kita fokus ke baris terakhir dan kita cari sinonimnya. Usahakan kita itu carinya tuh yang bunyinya tuh kayak beda tapi merujuk ke maknanya yang sama. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Latihan soalnya. Nomor 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Di sini jadi si man-nya itu bilang it was too easy, yang berarti itu kan terlalu gampang ya. Jadi jawabannya itu adalah yang D. The exam was not very difficult. Ini menjelaskan ujiannya itu benar-benar gampang gitu, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu sinonimnya. Kita lanjut ke yang nomor kedua. Number 2. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Di sini man-nya bilang how I was feeling rather sick. Ya, gitu. Berarti jawabannya adalah yang A. He's not feeling very well. Karena kan tadi rather sick. Yang B itu gak mungkin jawabannya, karena kan kita harus cari persamaannya yang sama tapi bunyinya kayak berbeda gitu. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A. He's not feeling very well. Terus yang nomor 3, kita loncat ke nomor 4. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Di sini jawabannya yang nomor 4 adalah yang C. The plane arrived on time. Karena kan tadi dia bilang sesuai jadwal gitu. Jadi on time terus. Kita lanjut ke yang skill 3. Jadi di sini kita itu disuruh menghindari jawaban yang bunyinya sama. Karena seringkali jawaban yang salah itu mengandung kata-kata dan bunyi yang sama, tapi maknanya itu berbeda gitu. Nah, jadi strateginya di sini kita identifikasi dulu kata kuncinya di baris terakhir. Terus yang kedua, identifikasi bunyi yang mirip-mirip di dalam jawaban. Kalau bunyinya mirip sama yang kita dengerin di jawaban itu ada, berarti itu jawabannya fix salah. Oke, kita lanjut aja ke latihannya. Nomor 1.
How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Di sini jawabannya adalah yang C, the lawn is too dry. Kan tadi water gitu. Berarti di sini kita jangan milih jawaban yang ada waternya, karena di sini maknanya bisa aja salah, dan yang paling mendekati itu adalah yang C, the lawn is too dry. Itu maknanya sama walaupun kelihatannya itu berbeda gitu. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Di sini yang nomor 2 itu jawabannya adalah yang A, the sweater's the wrong size. Karena kan tadi katanya it seems kayak nggak cocok gitu. Nah di sini yang mendekati itu yang A, the sweater's the wrong size. Dan bunyinya itu yang paling beda. Berarti itu jawabannya kemungkinan bakalan benar. Kita selanjutnya yang nomor 3. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Di sini jawabannya yang benar adalah yang D. He has been traveling back and forth to Boston. Karena kan tadi si Manny itu bilang dia itu sering gitu ke Boston. Nah, jawaban yang berbeda itu dari bunyinya adalah yang D. Kita lanjutin ke skill yang keempat. Nah, di sini kita itu diminta untuk menarik kesimpulan. Dalam jenis pertanyaan ini, jawabannya tidak dinyatakan dengan jelas. Sebaiknya, kita harus menarik kesimpulan berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam dialog. Salah satu jenis kesimpulan yang ada dalam bagian tes ini adalah meminta kita untuk menentukan siapa pembicaranya berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam dialog. Jadi kita menentukan kalau di dialognya itu kayak suasananya itu di kelas, terus tentang pekerjaan PR. Nah, itu tuh kemungkinan yang ngomong adalah guru, murid, dan kalau di mana itu pasti itu tuh nyangkutnya di sekolah gitu. Dan sekarang kita lanjut ke latihannya nomor 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Di sini ditanyainnya where, berarti ya. Itu nomor 1 itu jawabannya adalah B, in a biology laboratory. Karena tadi kita udah dengarkan laboratory, terus di sana juga ada fotosintesis yang berarti itu adalah biology. Kita lanjut ke nomor 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, di sini who berarti ditanyanya siapa ya, who is the man. Jadi yang nomor 2 itu jawabannya adalah yang A, he is a pilot. Karena kan tadi di percakapannya dia itu minta landing. Terus dijawabnya itu sama cewek yang kemungkinan cewek itu adalah pramugari. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan kalau jawabannya adalah dia adalah seorang pilot. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Di sini jawabannya adalah yang D, wait until later to clean up. Jadi kan tadi dia bilang, si Manny bilang aku bakalan menunda itu selama yang aku bisa gitu. Jadi yang wait until later to clean up itu paling tepat. Yang selanjutnya adalah skill yang nomor 5. Nah, jadi di sini kita itu diajak untuk memperhatikan perubahan antara kalimat aktif dan pasif untuk menjawab soal dengan benar. Nah, tipsnya itu jika di dialognya itu mengandung pernyataan pasif, berarti jawabannya itu adalah pernyataan yang aktif. Begitu juga sebaliknya, jika di dialognya itu pernyataannya itu aktif, berarti jawabannya itu pasif. Nah, sekarang kita lanjut aja ke soalnya yang nomor 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Di sini jawabannya adalah yang D, if vegetarian food can be obtained. Karena kan di sini si womannya itu bilang, is that the one
that serves vegetarian food gitu. Jadi pasifnya itu adalah if vegetarian food can be obtained. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? What happened to Harry? Jadi ini jawabannya adalah yang nomor 2B. The law school accepted him as a student. Karena kan tadi si womannya bilang, yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Nah, jadi pasifnya itu the law school accepted him as a student. Kita lanjut nomor 3. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Di sini nomor 3 jawabannya adalah yang A. Mark's plans were cared for in his absence. Karena kan tadi man-nya itu bilang, well, I took care of his plans while he was out of town. Jadi pasifnya itu adalah Mark's plans were cared for in his absence. Selanjutnya adalah di sini skill yang ke-6. Jadi di sini skill yang ke-6 itu multiple nouns. Jadi ada mungkin banyak kata benda gitu ya. Ketika ada banyak subjek dalam kalimat, kita harus berhati-hati dalam menentukan siapa yang melakukan tindakan. Jadi strateginya adalah kita teliti aja sih sama kata kuncinya untuk menjawab soal yang benar. Kita langsung aja ke latihannya yang nomor 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Di sini jawabannya adalah yang A, the passenger waited at the corner. Kita lanjut ke yang nomor 2. Did you go to the concert last night? Yes, it was great, and I got to hear Jane play the harp. What does the woman mean? Di sini jawabannya adalah yang B, Jane gave a harp recital last night. Karena kan tadi si ceweknya itu bilang I got Jane. Jadi kan di situ ada 2 orang ya, I got. Jadi sebenarnya siapa yang main itu? Jadi yang main itu adalah yang benarnya adalah yang Jane. Jane gave a harp recital last night. Kita lanjut ke yang nomor 3. Did the children like the new babysitter? Not really, because she made them go to bed early. What does the man mean? Di sini jawabannya adalah yang B, the children were forced to go to bed early. Jadi kan tadi si man-nya itu bilang nggak terlalu suka karena mereka disuruh untuk tidur lebih awal gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, the children were forced to go to bed early. Oke, sekarang kita lanjut ke yang skill yang ke-7. Nah, di sini itu kita bakalan dipertemukan sama yang negatif-negatif gitu. Dan jenis tanggapan yang paling umum untuk pertanyaan negatif adalah pertanyaan yang positif. Jadi sebaliknya, jika kalau di audionya itu pernyataannya itu positif, nah pasti jawabannya itu kita harus cari yang negatif. Kayak di sini contohnya adalah not sad. Not sad itu kan negatif. Kalau positifnya itu berarti happy. Kita lanjut ke latihannya aja yang nomor 1. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Di sini kan si womannya itu bilang I have no time to do it. I have no time berarti itu menunjukkan kalau itu tuh negatif. Kita cari jawabannya yang positif. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. She is very basi. Basi kan itu positif ya, nggak ada no, nggak ada yang gitu-gitu. Kita lanjut ke nomor 2. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Di sini dia bilang it's unimportant to me. Berarti kan itu dia nggak penting ya. Jadi kita cari jawabannya yang negatifnya. Berarti jawabannya adalah yang D. He is not concerned about the interview. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3.
Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Di sini si man-nya itu tadi bilang ya, I didn't miss a single lecture. Nah, yang berarti kita cari jawabannya yang positif. Nah, yang paling mendekat itu adalah yang B, his attendance was perfect. Itu kan positifnya dari I didn't miss a single lecture. Baik, di sini saya akan menjelaskan exercise 8 yang mana nomor 1 jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena dari pernyataan Paulanya, yaitu saya berharap tidak ada yang tidak senang dengan pengaturan yang sudah dibuat. Sedangkan jawaban nomor A ada makna yang sama, yaitu dia berharap semua orang akan senang. Jadi Paula mengungkapkan harapannya agar semua orang merasa senang dan puas dengan pengaturan yang telah dia buat untuk perjalanan lapangan. Nah, selanjutnya itu nomor 2. Jawaban yang benar adalah D. Jadi pria itu secara langsung menyatakan bahwa ia tidak cukup belajar, yang menyebabkan prestasinya buruk pada ujian ini jelas menunjukkan bahwa kurangnya persiapan adalah penyebab nilainya yang buruk. Nah, yang nomor 3 yaitu jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena wanita itu secara jelas menyatakan bahwa Mark tidak bisa mendapatkan tiket konser dan begitu Paul. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Mark dan Paul tidak berhasil mendapatkan tiket. Oke, selanjutnya saya akan membahas TOEFL exercise 8 dari nomor 1 sampai 3. Baik, sekarang kita mendengarkan audio nomor 1. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Nah, di sini laki-lakinya berkata bahwa apakah menurut kamu Ron Rogers akan terpilih? Terus kata si ceweknya tuh, ya itu tidak sepenuhnya mustahil. Nah, jawaban nomor 1 yang benar yaitu D. Kenapa D? Karena ada persamaan makna dari yang itu tidak sepenuhnya mustahil sama itu mungkin saja terjadi. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2. Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Nah, di sini laki-lakinya mengatakan bahwa saya tidak melakukan servis dengan baik dan saya juga tidak melakukan tendangan voli dengan baik. Nah, jawaban dari nomor 2 ini yang benar yaitu A. Kenapa A? Karena sama-sama mempunyai makna yang nggak beda jauh gitu, yaitu both parts of his game were bad. Kedua bagian permainannya buruk. Baik, selanjutnya kita mendengarkan audio nomor 3. Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Nah, jadi di sini si ceweknya mengatakan bahwa tidak mengherankan bahwa dia tidak siap. Nah, dari opsi A sampai D yang paling cocok yaitu jawabannya adalah B. He was not ready as usual. Dia tidak siap seperti biasa. Jadi dalam exercise ini kita mencari persamaan dari pernyataan yang disebutkan dari pernyataan-pernyataannya. Oke, selanjutnya itu exercise 9. Yang mana nomor 1, pernyataan wanita itu dia hampir tidak memiliki pengalaman kerja, menunjukkan bahwa Moana tidak memiliki pengalaman profesional yang signifikan
Ini berarti dia sudah lama tidak bekerja, dan jawabannya adalah D. Mona hasn't worked for very long. Mona belum bekerja terlalu lama. Selanjutnya yaitu nomor 2. Pria itu berkata bahwa Sam jarang sekali meluangkan waktu sebanyak ini untuk sebuah makalah penelitian. Ini berarti bahwa Sam jarang sekali mencurahkan begitu banyak upaya untuk satu makalah, yang menunjukkan bahwa ini adalah perilaku yang tidak biasa baginya. Jawabannya yaitu B. He's parked his car there. B. Sam has rare work so hard. Sam jarang bekerja sekeras itu. Nah, yang nomor 3 yaitu pria itu menyatakan bahwa dia hanya sekali memarkir mobilnya di tempat parkir itu. Ini jelas menyiratkan bahwa Steve hanya memarkirkan mobilnya di tempat parkir itu saja. Jawaban yang benar yaitu D. He left his car there on just one occasion. Dia meninggalkan mobilnya di sana hanya satu kali. Baik, di sini saya akan menjelaskan TOEFL exercise 9 nomor 1. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Nah, di sini cowoknya berkata bahwa jarang sekali hujan turun di bulan Juli. Jawaban yang benarnya yaitu A. There's little rain in July, yang mana hujan sedikit di bulan Juli, yaitu ada persamaan makna dari jawaban nomor A sama yang dikatakan pria tersebut. Jika B itu salah karena di sini dikatakan pada Juli tidak pernah hujan. Terus yang C sama D hujan deras pada bulan Juli, sedangkan apa yang dikatakan cowoknya itu jarang sekali. Selanjutnya nomor 2. Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Nah, di sini pernyataan ceweknya itu hanya John yang diterima, berarti bahwa dari ketiga mahasiswa tersebut hanya John yang diterima di universitas tersebut, dan ini menyeratkan bahwa 2 mahasiswa lainnya tidak diterima. Oleh karenanya jawaban yang benar adalah D. 2 tidak diterima. Dan selanjutnya yaitu nomor 6. Number 6. Does Steve study very much? He hardly ever opens a book. What does the woman say about Steve? Nah, dari pernyataan cewek tersebut bahwa dia hampir tidak pernah membuka buku, menunjukkan bahwa Steve jarang terlibat dalam kegiatan akademis dan dia hanya menghabiskan sedikit waktu di kelasnya. Yang mana jawaban yang benar yaitu A. Dia jarang menghabiskan waktu kursus. Karena jika yang B, dia pelajar yang sangat baik. Yang C, dia tidak pernah belajar. Dan yang D, buku-bukunya selalu terbuka. Nah, yang menunjukkan jarangnya yaitu A. Exercise 10 nomor 1 yaitu pernyataan pria itu bahwa saya tidak bisa merasa lebih baik hari ini, menunjukkan bahwa ia merasa sebaik mungkin, yang menunjukkan telah pulih sepenuhnya dari flu-nya. Dan jawabannya yaitu A. He's feeling terrific. Dia merasa luar biasa. Dan nomor 2, pernyataan pria itu adalah dia tidak mungkin bersikap lebih tidak ramah lagi. Menjelaskan bahwa Mike bersifat tidak ramah sebisa mungkin, yang menunjukkan dia sama sekali tidak menyukai pria itu.
Dan jawabannya yaitu C. Mike tampaknya tidak menyukainya sama sekali. Dan yang nomor 3, pernyataan wanita itu bahwa tidak ada orang lain yang bisa melakukannya lebih baik. Menjelaskan nilai Teresa adalah yang terbaik, artinya dia mendapat nilai tertinggi di kelas. Jawabannya yaitu C. Teresa got the highest grade. Teresa mendapat nilai tertinggi. Akan membahas TOEFL exercise 10 nomor 5. Number 5. Did the patient really need the surgery? It couldn't have been more unnecessary. What does the man mean? Nah, di sini cowok itu mengatakan bahwa itu tidak mungkin, lebih tidak perlu. Nah, di pernyataan tersebut menunjukkan bahwa operasi itu sama sekali tidak perlu. Kata lebih dalam konteks ini digunakan untuk menekankan tingkat ketidakperluan yang ekstrim. Oleh karenanya, jawaban yang benar adalah A, yaitu pasien sama sekali tidak memerlukan operasi. Jika jawabannya B itu salah, karena di sini yaitu kebutuhan akan operasi adalah tidak diragukan lagi, berarti operasi kan. Nah, kalau C, dokter bedah merasa bahwa operasi tersebut diperlukan. Nah, di sini juga salah karena sama-sama mau operasi, sedangkan pernyataan cowok tadi yaitu tidak perlu. Selanjutnya nomor 7. Number 7. How do you think you did on the final exam in biology? Nothing could have been more difficult than that exam. What does the man mean? Nah, di sini cowoknya mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sulit daripada ujian itu. Menunjukkan bahwa ujian itu sangat sulit, dan ia merasa ujian itu adalah yang paling menantang yang pernah dihadapinya. Oleh karenanya, jawaban yang benar adalah B, yaitu ujian itu sama sekali tidak mudah. Karena dari opsi-opsi jawaban yang lain yang menunjukkan ujian sulit itu yaitu B, karena yang lain menunjukkan bahwa ujian itu mudah. Kemudian nomor 8. Number 8. Are you ready to accept the new position? Nobody wants that job more than I do. What does the woman mean? Di sini cewek itu mengatakan bahwa tidak ada yang menginginkan pekerjaan itu lebih dari saya. Dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa keinginannya terhadap posisi itu sangat tinggi, dan pada dasarnya dia mengatakan bahwa dia adalah kandidat yang paling bersemangat dan termotivasi untuk pekerjaan itu. Oleh karenanya, jawaban yang benar adalah A, yaitu dia sangat menginginkan pekerjaan itu. Karena jawaban yang hampir sama maknanya yaitu nomor 1, yaitu tanggapan pria itu bukankah begitu, merupakan cara untuk menyetujui pernyataan wanita itu dan mengekspresikan ketertarikannya sendiri terhadap lukisan tersebut. Jadi jawabannya yaitu D. He finds this painting quite interesting. Dia menganggap lukisan-lukisan ini cukup menarik. Dan nomor 2 yaitu tanggapan pria itu saya juga tidak, menunjukkan bahwa ia sependapat dengan wanita itu mengenai renovasi gedung. Dan jawaban yang benar yaitu B. He has the same opinion of the building as the woman. Dia punya pendapat yang sama tentang gedung itu seperti wanita itu. Dan yang ketiga yaitu tanggapan wanita itu yaitu aku juga, menunjukkan bahwa dia setuju dengan penilaian pria tersebut
terhadap kualifikasi kandidat. Dan jawaban yang benar yaitu A. She agrees with the man. Dia setuju dengan wanita itu. Selanjutnya saya akan membahas TOEFL exercise 11. Kita dengarkan audionya dari nomor 1 sampai nomor 3. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Nah, di sini prianya mengatakan bahwa dia ingin melakukan perjalanan menyusuri pantai akhir pekan ini. Terus wanita itu ngejawab, aku juga. Nah, tanggapan wanita itu menunjukkan bahwa dia setuju dengan saran pria itu untuk melakukan perjalanan menyusuri pantai. Oleh karenanya, jawaban yang benar adalah D. She would also like take a trip. Dia ingin melakukan perjalanan. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2. Number 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Nah, di sini wanitanya mengatakan bahwa saya ingin melihat Matt terpilih menjadi anggota Dewan Kota bulan depan. Pria itu juga menanggapi, aku pun begitu. Nah, jawaban dari pria itu menunjukkan bahwa dia setuju dengan keinginan wanita itu agar Matt terpilih menjadi anggota Dewan Kota. Oleh karenanya, jawaban yang benar adalah B. He agrees that Matt should be elected. Dia setuju bahwa Matt harus dipilih. Yang selanjutnya yaitu nomor 3. Number 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Nah, di sini prianya mengatakan bahwa saya tidak yakin apakah saya harus mengambil bahasa Perancis tingkat dasar atau menengah semester depan. Nah, jawaban wanita itu begitu pula aku. Menunjukkan bahwa dia juga tidak yakin tentang kursus bahasa Perancis mana yang harus diambil. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. She is not sure which course she should take. Dia tidak yakin mata kuliah mana yang harus dia ambil. Exercise 12 nomor 1 yaitu jawaban wanita itu mereka harus berangkat jam 4 bukan? Menunjukkan bahwa dia yakin tentang waktu keberangkatannya. Oleh karenanya jawabannya yaitu C. Dia tahu kapan mereka akan pergi. Yang kedua yaitu pria menyarankan mari kita berhenti dan minum untuk menghilangkan dahaga mereka karena berjalan. Oleh karenanya jawabannya yaitu D. Mereka harus beristirahat dan minum. Dan yang ketiga, jawaban dari wanita itu yaitu sejauh yang saya tahu menyeratkan bahwa dia yakin ujian dijadwalkan pada pukul 3 pada hari Kamis, tetapi tidak sepenuhnya yakin. Nah, jawaban yang benar yaitu D. She thinks she know when the test is. Dia pikir dia tahu kapan ujiannya. Di sini saya akan membahas TOEFL exercise 12 dari nomor 1 sampai 3. Number 1. Are we supposed to read all 10 chapters before the exam? As far as I can tell, we are. What does the man mean? Nah, di sini wanitanya berkata bahwa
apakah kita harus membaca ke-10 bab sebelum ujian? Pria itu menjawab, sejauh yang saya tahu begitulah adanya. Nah, yang dimaksud pria itu menunjukkan bahwa dia yakin mereka harus membaca ke-10 bab tersebut, tetapi ia tidak sepenuhnya yakin. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. He thinks he know what the assignment is. Dia pikir dia tahu apa tugasnya. Selanjutnya yaitu nomor 2. Number 2. You're out of apple pie. Sorry, why not try the cherry pie? What does the woman suggest? Nah, di sini prianya mengatakan bahwa pie apelmu sudah habis. Nah, kata wanita itu, maaf, kenapa tidak mencoba pie cherry? Nah, yang dimaksud wanita itu menyarankan bahwa pria itu untuk mencoba pie cherry sebagai pengganti dari pie apel yang sedang kehabisan stok. Jadi jawabannya adalah B. The man should try something else. Pria itu harus mencoba sesuatu yang lain. Selanjutnya yaitu nomor 3. Do you know when the movie starts? It starts at 8 o'clock, doesn't it? What does the man mean? Nah, di sini wanita itu berkata bahwa, apakah kamu tahu kapan filmnya dimulai? Pria itu menjawab, dimulai pukul 8 bukan? Nah, yang dimaksud pria itu menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya yakin tentang waktu mulai film tersebut dan sedang mencari konfirmasi. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. He is not quite sure when the movie begins. Dia tidak yakin kapan filmnya dimulai. Selanjutnya, exercise 13. Nomor 1, yaitu pria itu mengatakan, saya baru saja mendapat nilai 600 pada TOEFL test. Wanita itu menjawab, kalau begitu kamu lulus. Nah, tanggapan wanita itu menyeratkan bahwa sebelumnya dia berasumsi pria itu mungkin tidak lulus tes TOEFL. Oleh karenanya, jawabannya yaitu A. The man had not passed. Pria itu belum lewat. Nah, yang nomor 2, wanita itu mengatakan, apakah Anda ingin pergi bermain ski akhir pekan ini? Pria itu menjawab, jadi kamu bisa bermain ski. Nah, tanggapan pria itu menunjukkan bahwa sebelumnya ia berasumsi kalau wanita itu tidak bisa bermain ski. Oleh karenanya jawabannya yaitu C. The woman did not know how to ski. Wanita itu tidak tahu cara bermain ski. Yang ketiga yaitu pria itu mengatakan bahwa saya baru saja mendapat surat ini dari saudara perempuan saya. Wanita itu menjawab, jadi suratnya sudah datang. Nah, tanggapan dari wanita itu menyeratkan bahwa dia sebelumnya berasumsi surat itu belum tiba. Jawaban yang benar yaitu B. The mail had not yet arrived. Suratnya belum sampai. TOEFL exercise 13 nomor 1 sampai 3. Number 1. Greg should be here any moment. And he is coming to the party. What had the woman assumed? Nah, di sini pria itu mengatakan bahwa Greg seharusnya tiba sebentar lagi. Wanita itu menjawab, kalau begitu dia akan datang ke pesta. Nah,
tanggapan dari wanita itu menunjukkan bahwa dia sebelumnya berasumsi Greg tidak akan bisa menghadiri pesta. Oleh karena itu, jawaban yang benar yaitu C. Greg was unable to attend the party. Greg tidak dapat menghadiri pesta tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 2. Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Nah, di sini wanita itu mengatakan bahwa sepeda motorku ada di sana. Begitulah caraku berangkat ke sekolah hari ini. Wanita itu menjawab, jadi kamu bisa mengendarai sepeda motor. Nah, jawaban dari pria itu bahwa menunjukkan sebelumnya dia berasumsi bahwa wanita itu tidak tahu cara mengendarai sepeda motor. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. The woman did not know how to ride a motorcycle. Wanita itu tidak tahu cara mengendarai sepeda motor. Selanjutnya itu nomor 3. Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Nah, di sini pria itu mengatakan bahwa saya akan mengundang beberapa teman untuk makan malam ini. Apakah Anda mau ikut? Nah, terus wanita itu menjawab, jadi kamu benar-benar tahu cara memasak. Nah, tanggapan dari wanita itu menunjukkan bahwa sebelumnya dia mengira pria itu tidak bisa masak atau bukan juru masak yang baik. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. The man was not a very good cook. Pria itu bukanlah seorang juru masak yang pandai. Selanjutnya exercise 14. Nomor 1. Pria itu mengatakan bahwa apakah menurutmu kita bisa piknik hari ini? Lalu wanita itu menjawab, saya harap langit tidak terlalu mendung. Nah, dari jawaban wanita ini mengekspresikan keinginannya agar langit tidak terlalu mendung, yang menyiratkan bahwa kondisi cuaca saat ini tidak ideal untuk piknik. Nah, jawaban yang cocok yaitu C. The sky is too cloudy. Langit terlalu berawan. Nah, yang nomor 2, wanita itu mengatakan, apakah Anda menikmati makan malam? Pria itu menjawab, aku harap aku tidak makan sebanyak itu. Dari pernyataan pria itu mengungkapkan penyesalan karena makan terlalu banyak, yang menunjukkan bahwa dia makan lebih banyak dari yang seharusnya. Jawaban yang benar dari pernyataan ini adalah D. He ate too much. Dia makan terlalu banyak. Dan yang nomor 3, pria itu mengatakan, apakah kamu datang ke pesta malam ini? Lalu wanita itu menjawab, saya harap saya bisa. Dari pernyataan wanita itu mengungkapkan keinginannya untuk menghadiri pesta, tetapi diikuti oleh saya harap saya bisa, yang menyiratkan bahwa dia tidak dapat hadir. Nah, jawaban yang benar yaitu D. She is not coming to the party. Dia tidak datang ke pesta. Oke, saya akan membahas TOEFL exercise 14 dari nomor 1 sampai 3. Number 1. Do you think we'll be able to get tickets for the concert? I wish there weren't so many people in line in front of us. What does the woman mean? Nah, di sini prianya mengatakan bahwa
apakah menurutmu kita bisa mendapatkan tiket untuk konser itu? Wanita itu menjawab, saya harap tidak banyak orang yang mengantri di depan kita. Nah, pernyataan dari wanita itu menunjukkan bahwa keinginannya untuk antrian yang lebih pendek dan menyiratkan bahwa antrian saat ini terlalu panjang dan dapat menghambat peluang mereka untuk mendapatkan tiket. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. The line in front of them is too long. Antrian di depan mereka terlalu panjang. Selanjutnya yaitu nomor 2. 2. I'm sorry I didn't tell you about the parking ticket. I wish you had told me about it. What does the man mean? Nah, di sini wanitanya mengatakan bahwa maaf, saya tidak bercerita tentang tiket parkir itu. Dan pria itu menjawab, aku harap kau telah menceritakan hal itu kepadaku. Pernyataan dari pria itu mengungkapkan penyesalan karena wanita itu tidak memberitahu dia tentang tilang parkir itu lebih awal. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah D. The woman did not tell him about the ticket. Wanita itu tidak memberitahunya tentang tiket itu. Oke, selanjutnya nomor 3. Number 3. Did you see the work schedule for next week? I wish I didn't have to work so many hours then. What does the woman imply? Nah, di sini pria itu mengatakan, apakah kamu melihat jadwal kerja minggu depan? Wanita itu menjawab, alangkah senangnya jika saya tidak perlu bekerja berjam-jam saat itu. Dari pernyataan wanita itu mengungkapkan keinginannya untuk memiliki beban kerja yang lebih ringan pada minggu depan dan menyeratkan bahwa jadwal kerjanya saat ini terlalu berat. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. She is working too many hours next week. Dia akan bekerja terlalu banyak di minggu depan. Oke, di sini langsung ke strategi yang ke-15. Jadi di strategi ini, gagasan yang perlu diingat tentang ketentuan adalah bahwa suatu ketentuan atau suatu pernyataan itu menyiratkan bahwa kebalikan dari kenyataan tersebut. Jadi bagian ini membahas tentang bagaimana kita harus menafsirkan kalimat-kalimat yang mengandung kondisi tidak nyata atau untrue conditional dalam percakapan singkat. Jadi kondisi tidak nyata ini seringkali dinyatakan pakai kata if gitu. Jadi yang sebenarnya dikatakan itu sebenarnya itu gak nyata gitu. Jadi kita nyari yang sebaliknya, yang nyatanya. Kita lanjut aja ke latihan soalnya. Yang nomor 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? Nah, di sini jawabannya adalah yang B. The woman called to let him about the meeting. Karena kan tadi si man-nya itu bilang, if you had not called me, I would not have known. Jadi kan dia bilang, kalau kamu nggak manggil aku nggak bakalan di sini gitu. Yang kenyataannya si perempuannya itu manggil cowok itu buat ke meetingnya gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. The woman called to let him know about the meeting. Kita lanjut ke yang nomor 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? Di sini jawabannya adalah yang A. The man often drives too quickly. Karena kan tadi bilang ya si womannya, if you drove more slowly, the police would not stop you so often. Jadi padahal kenyataannya yang si man-nya itu mengendarainya itu cepet banget gitu. Karena kan tadi seandainya aja kamu tadi lebih slow gitu ngendarai mobilnya, pasti polisi nggak akan
menghentikan kamu gitu. Jadi jawaban yang padahal kenyataannya itu si man-nya itu terlalu cepat. Jadi jawaban yang benar adalah A. The man often drivers too quickly. Kita lanjut ke yang nomor 3. Do you know that some offices are closed next Friday? Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday? What does the woman mean? Di sini jawabannya adalah yang D. It's too bad they must work on Friday. Karena kan tadi si womannya itu bilang would not it be nice if we didn't have to work on Friday. Jadi kan di sini katanya dia itu berandai-andai kita itu bagusnya Jumat itu nggak kerja, padahal kenyataannya mereka itu harus kerja di hari Jumat. Jadi jawabannya adalah yang D. It's too bad they must work on Friday. Selanjutnya ada di skill 16. Jadi di skill ini ada kata kerja gabungan. Kata kerja gabungan adalah gabungan antara kata kerja dengan satu atau lebih partikel seperti in, on, atau off. Gabungan ini membentuk makna baru yang berbeda dari kata kerja aslinya. Jadi strateginya kita identifikasi dulu kata kerja gabungannya, cari kata kerja dan partikel yang membentuk satu kesatuan. Terus kita pahami makna kata kerja gabungannya, langsung kita pilih jawaban yang sesuai. Kita langsung ke latihannya nomor 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Yang nomor 1 itu adalah jawabannya yang D. Visit their neighbor. Karena tadi dia bilang mungkin kita perlu undang mereka gitu. Mereka harus datang ke rumahnya. Jadi yang nomor 1 itu jawabannya yang D. Visit their neighbors. Kita lanjut ke yang nomor 2. Oh, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Nomor 2 jawabannya adalah yang A. The course is becoming more interesting. Karena tadi dia bilang awalnya kelas itu boring, tapi makin sini kelasnya makin interesting. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. The course is becoming more interesting. Selanjutnya yang nomor 3. I heard you had a bad headache this morning. Yes, but I think I'm getting over it now. What does the woman mean? Nomor 3 jawabannya adalah yang C. She seems to be feeling better now. Yang selanjutnya di skill 17 kita akan dihadapkan dengan yang namanya idiom. Idiom adalah ungkapan dalam bahasa yang maknanya tidak bisa diartikan secara harfiah. Artinya, kita tidak bisa memahami arti idiom hanya dengan melihat kata-katanya satu persatu. Karena idiom memiliki makna kiasan dan peribahasa. Jadi strateginya di sini kita cari ungkapan yang tidak memiliki artinya dulu. Perhatikan kalimatnya, pahami dulu. Pahami maknanya dalam konteks tersebut. Lalu pilih jawaban yang paling tepat menggambarkan makna kiasan dari pernyataan tersebut. Kita langsung ke latihannya. Yang nomor 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Nomor 1 jawabannya adalah yang D. It's good then the man went to class on time or not. Jadi kan tadi ceweknya bilang it's better ini lebih bagus telat daripada nggak datang sama sekali gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Yang nomor 2 jawabannya adalah it's a good idea to work together. Karena tadi si man-nya itu bilang 2 itu lebih baik daripada 1. Jadi mereka lebih baik mengerjakannya bersama-sama. Kita lanjut ke yang nomor 3, tapi saya di sini akan memilih soal yang nomor 6. Did you hear? Would it be possible for you to drop these letters in the mailbox for me?
No sooner said than done. What does the woman mean? Nomor 6 itu jawabannya adalah yang A, she will do it immediately. Jadi yang ke skill 18. Ini udah mulai ke percakapan yang panjang. Jadi di sini kita tuh harus memahami keseluruhannya. Karena pernyataannya itu adanya di akhir doang. Strateginya kita harus lihat dulu jawabannya. Terus misalnya kita mendengar nih di percakapan tersebut ada beberapa aspek kehidupan sekolah, ada beberapa jenis masalah sosial atau perjalanan yang direkomendasikan seseorang. Oleh karena itu, strateginya kita melihat sekilas jawabannya di buku. Sebelum kita benar-benar ngedengerin semuanya, kita lihat jawabannya dulu. Mungkin yang kita denger itu bakalan relevan sama jawaban yang di situ. Langsung aja kita ke soalnya. Kita dengerin dulu rekamannya karena ini rekamannya lumayan panjang. On campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because Di sini kita dengerin setengahnya dulu. Nah, di sini kita udah tahu kan ya, dia lagi nyari pekerjaan di kampus. Jadi kita lihat di sini nomor 1, jawaban yang paling tepat itu yang masuk akal sama yang kita dengar adalah yang A, find work on campus. Langsung nomor 2, di situ ada in. Berarti ini pasti yang ditanyainya itu adalah di mana percakapan itu berlangsung. Kita really need dengerin to start lagi. earning some money. Let me ask you some questions to help determine. Nah, ini kan kita bisa lihat jawaban yang pertama, on campus. Pasti nomor 2 jawabannya juga di kampus. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C, in a campus office. Yang nomor 3, Determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. yang nomor 3 itu jawabannya adalah no more than 20. Karena tadi udah jelas si cowoknya bilang dia bisa bekerja lebih dari 10 jam tapi tidak bisa lebih daripada 20 gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Berbeda kayak yang skill 18 tadi, dimana kita itu belum tahu pertanyaannya. Dan kita di sini disuruh cari jawabannya. Nah, yang nomor exercise nomor 19 itu adalah kita bikin pertanyaannya, kira-kira apa yang bakal ditanyain kalau jawabannya itu begini. Kayak nomor 1 di sini jawabannya itu kayak A, find work on campus. Yang nomor B, work in employment office. Yang C, help student find job. Yang D, ask the woman question. Nah, di sini pas pertanyaan itu kan pasti apa gitu ya. Apa, what does someone want to do? Jadi apa yang bakalan dilakukan seseorang ini gitu. Atau apa yang ingin dia mau. Yang ingin dia lakukan atau ya seperti itu. Yang nomor 2 di sini kita bisa lihat jawabannya adalah in the library, in the campus office, dan in an apartment. Kalau yang pasti kan in itu jawabannya pertanyaannya itu pasti kayak di mana gitu. Jawabannya kan pasti in. Nah, yang nomor 2 itu pertanyaannya adalah where the conversation probably take a place. Nah, yang nomor 3 di sini kita bisa lihat jawabannya adalah no more than 10, at least 20, no more than 20, up to 10. Pasti pertanyaannya itu adalah how ya. How many hour of work for men for a week. Dan yang terakhir yang nomor 4
di sini jawabannya adalah every morning, afternoons and weekends, when he's in the class, atau weekdays. Yang pasti kalau jawabannya waktu, pasti ditanyanya itu adalah kapan. Jadi pertanyaannya adalah when can the man work? Yang selanjutnya adalah yang skill 20. Nah, di sini kita disuruh untuk memahami topik dari apa yang kita dengarkan. Kita mendengarkan dulu, selagi kita mendengarkan, kita itu mikir, ini topiknya apa ya gitu. Nah, biasanya topik ini tuh ada di awal-awal kalimat. Kita langsung aja ke latihannya. Langsung aja kita ke latihan soalnya. Di sini kita disuruh cari topik yang pertama. Sebelum itu kita dengerin dulu audionya untuk topik yang pertama. The first part of conversation. I'm looking for a part-time job on campus. What is the topic of conversation 1? Tadi ada part-time terus campus. Berarti topik 1 itu adalah looking for a part-time job on campus. Kita lanjut ke yang nomor 2, topik yang 2. The first part of conversation 2 is, Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. What is the topic of conversation 2? Tadi kita ngedenger ada kayaking gitu ya. Jadi topik yang nomor 2 adalah a kayaking trip that the man took on the Klamath River. Kita lanjut ke yang topik ketiga. The first part of conversation 3 is, Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. what is the topic of conversation 3? Di sini tadi kita ngedengar acid rain. Berarti topik yang ketiga adalah one kind of pollution called acid rain. Selanjutnya kita ke skill yang ke-21. Berbeda dari yang skill ke-20, kalau di skill 20 itu kita tuh disuruh nyari topik. Nah, kalau di skill 21 itu kita tuh harus memikirkan siapa yang berbicara di percakapan itu, terus kira-kira di mana percakapan itu dilakukan, terus apa yang mereka bicarakan gitu. Jadi kita harus memahami 3 itu. Kita dikira-kira selagi kita mendengar, kira-kira kita itu siapa ya yang bicaranya, terus di mana dan apa gitu informasinya. Kita lanjut ke latihan yang ke-21. Kita dengerin dulu audionya. Listen to the beginning of conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Yang who is berarti jawabannya adalah a student and employment office worker. Where does the conversation take place? Yang di sini ditanyainnya where berarti in the campus employment office. Listen to the beginning of conversation 2 and try to imagine the situation. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Number 1. Who is probably talking?
Yang who itu jawabannya adalah to student. When does the conversation take place? Yang when di sini adalah during the spring semester, like after spring break. What is the source of the man's information? Yang nomor 3 ini yang what, jawabannya adalah a trip is the source of the man's information. Kita lanjut ke nomor 3 ya, dan yang terakhir. Listen to the beginning of conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Number 1. Who is probably talking? Yang di sini yang who itu jawabannya adalah to student. When does the conversation take place? Di sini yang when jawabannya adalah sometime during the semester. What is the source of the information? Yang di sini yang what jawabannya adalah an article that the man read. Selanjutnya saya akan menjelaskan TOEFL exercise 22. Nah, dalam pembahasan ini kita perlu memahami apa yang mereka bicarakan dan fokus dalam pernyataan yang ada di audionya. Sehingga kalau kita tahu, pasti kita bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita dengarkan audionya. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Nah, di sini yang ditanyakannya yaitu apa yang pria itu ingin lakukan. Nah, dalam pembahasannya pria ini ingin mencari pekerjaan di kampus dan dia benar-benar membutuhkan uang. Karena itu jawaban nomor 1 yaitu A. Find work on campus, mencari pekerjaan di kampus. Number 2. Where does the conversation probably take place? Nah, di sini pertanyaannya itu di mana percakapan terjadi. Nah, jawaban yang benar yaitu C. In a campus office. Nah, percakapan ini terjadi di kantor penempatan kerja kampus, dan tempat ini adalah tempat untuk mahasiswa yang ingin mencari pekerjaan di lingkungan kampus. Number 3. How many hours of work does the man want per week? Nah, pertanyaannya yaitu berapa jam kerja yang diinginkan pria itu per minggu. Nah, jawaban yang benar yaitu C. Not more than 20. Yang mana pria itu mengatakan bahwa
ia ingin bekerja minimal 10 jam per minggu dan maksimal 20 jam per minggu. Ini menunjukkan bahwa ia ingin memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan studinya. Selanjutnya skill 23, yang mana pada skill ini kita harus menentukan topik yang dibicarakan. Oke, kita dengarkan dulu audionya. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. Nah, di sini membahas topiknya yaitu seperti udah ada jawabannya ya, the requirements of a biology class, yang mana pada kenapa topiknya itu karena kita bisa mendebak clue yang disebutkan di bicaraan tadi, yaitu menyebutkan biologi, laboratorium, dan tugas atau exam and lab work. Seperti itu. Oke, sekarang skill 24, yang mana pada skill ini kita harus mengisi pertanyaan yang diajukan dan mencocokkan dengan jawaban-jawaban yang sudah ada di sini. Oke, kita dengarkan dulu topik pembicaraannya. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number Nah, di sini seperti udah ada contohnya ya. Yang nomor 1 yaitu dari melihat jawaban-jawabannya menunjukkan kapan yang dibicarakan dalam audio tadi. Jadi pertanyaannya itu when does the talk probably takes place. Dan kita mengisi nomor 2, yaitu kita lihat opsi jawabannya ini menunjukkan waktu atau berapa lama. Jadi pertanyaan cocok yaitu how often will Professor Martin give lectures. Dan yang nomor 3, kita lihat opsinya yaitu tugas apa yang harus kita kerjakan dalam kelas selanjutnya sesuai dengan
pembicaraan tadi. Jadi pertanyaan yang cocok yaitu what is the assignment for the next class? Nah, yang nomor 4 yaitu kita lihat opsi jawabannya. Nah, ini menunjukkan bahwa informasi apa yang diberikan dalam silabus. Pertanyaan yang cocok yaitu what information is given in the syllabus. Sekarang skill 25, yang mana pada skill ini kita diharuskan menentukan topik yang dibicarakan pada audionya. Kita dengarkan audionya. Number 1. The first part of Talk 1 is... Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? Nah, topik di nomor 1 ini yaitu the first day of class in biology 101. Karena pada pembicaraan itu dia memperkenalkan diri seperti welcome to biology 101, menunjukkan bahwa itu adalah kelas pertama pada pelajaran itu. Selanjutnya itu nomor 2. Number 2. The first part of Talk 2 is... In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Nah, di sini topiknya yaitu the volcanoes of Hawaii, karena yang tadi dibicarakan yaitu tentang gunung berapi di Hawaii dan menjelaskan bagian-bagian dari gunung berapi itu dan juga yang di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu nomor 3. Number 3. The first part of Talk 3 is... I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Topiknya yaitu a tour of the Smithsonian, karena perempuan tadi mengatakan itu. Oke, sekarang skill 26, yang mana pada skill ini kita harus mendengarkan setiap pembicaraan dan harus mencoba membayangkan situasinya, seperti siapakah pembicaranya atau kapan terjadi peristiwanya atau di manakah pembicaraan tersebut. Mari kita dengarkan audionya. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Nah, di sini ditanyakan bahwa siapa yang sedang bicara, yaitu Profesor Martin. Karena tadi menyebutkan bahwa I'm Professor Martin. Number 2. Where does the talk probably take place? Nah, yang nomor 2 yaitu di manakah pembicara tersebut dilakukan, yaitu di
in biology class. Karena tadi menyebutkan bahwa welcome to laboratorium dan biologi 101. Selanjutnya itu nomor 3. Number 3. When does the talk probably take place? Kapan pembicaraan tersebut mungkin dilakukan? Jawabannya yaitu on the first day of class. Karena di situ ada Number 4. semacam perkenalan lagi. Dan sekarang nomor 4 is being discussed. Dikatakan bahwa mata kuliah apa yang sedang dibahas yaitu biologi 101. Oke, yang pembahasan terakhir yaitu TOEFL exercise 27 yang mana kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audio dan memerhatikan pembicaraannya. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Nah, jawaban yang benar adalah C, on the first day of class, karena dalam pembicaraan itu mengatakan bahwa welcome to biology 101 yang mana menunjukkan bahwa itu hari pertama kelas biologi. Yang kedua yaitu Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Nah, di sini menanyakan bahwa berapa sering Profesor Martin akan memberikan pembelajaran itu. Jawabannya yaitu B, 2 times a week, karena di pembicaraan itu mengatakan begitu. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3. Number 3. What is the assignment for the next class? Tugas untuk kelas selanjutnya yaitu D, to read one chapter of the next. Yang ditugaskan profesor tadi yaitu harus membaca 1 bab dari teks. Dan selanjutnya nomor 4. Number 4. What information is given in the syllabus? Apa informasi yang diberikan dalam silabus? Yaitu C, reading assignment.